kalau kita melihat Indonesia ke depan ini, siapapun pemimpinnya, yang tiga ini nggak bisa untuk diharapkan. Nah, kalau misalnya mereka memaksakan ide-ide mereka, ya semua anak bangsa itu punya hak untuk merdeka kok. Kedua, NKRI. Paradigma NKRI ini sebenarnya pembodohan bagi rakyat yang cerdas. Ini selalu saya ulangi. Karena apa? Untuk apa kita misalnya diikat dengan kesatuan itu? Padahal ini adalah tujuan-tujuan politik, geopolitik, dan nasional dari para pecundang, oportunis politik. Mulai dari Hamzah Yusuf Kalla dan sebagainya. Untuk melihat, wah secara geopolitik Indonesia besar kan. Jadi bisa menyaing apalagi dengan diperkuat dengan penduduknya keempat terbesar di dunia. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang banyak kita dibodohi. Tapi untuk apa? Kita akan menyokong NKRI itu bagus. Sehingga ada yang meneriakan NKRI harga mati. Sebenarnya nggak ada harga mati di dunia ini. Rusia aja kok bubar. Harga mati cuma keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu paten, absolut. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya NKRI ini yang justru kita termakan dengan framing model Yusuf Kalla. Melihatnya besar. Dengan masjid yang begitu hebat. Kelompok non minoritas itu sepertinya tuh tidak ada guna bagi pemikiran mereka dengan Amin Rais, Fadlison dan juga Egy Sujana dan sebangsanya. Nah kita ini hanya mengikuti alur yang sudah kayaknya ya sudahlah kita menyerah pada nasib. Tapi kalau kita secara konstan untuk menyampaikan suara-suara kita melawan ketidakadilan, kita bukan melawan negara, kita melawan hukum yang tidak diberlakukan. Dan kita juga bukan melawan atau anti dengan orang-orang Islam, tidak. Tapi kita menuntut karena peraturan-peraturan yang diadakan di sana justru mereka memakai peraturan agama, mayoritas. Mayoritas itu apa? Agama. Framing semuanya ini. Ya kita harus lawan. Dan Ahok itu memang sengaja tidak diberikan kesempatan dan bahkan dibuat suatu peraturan supaya dia sepertinya nggak boleh lagi mencalonkan sebagai pemimpin negara. Paling banter yang mungkin sebagai ketua KPK. Tapi untuk masuk dalam dunia politik yang lebih luas, nggak boleh. Karena apa? Memang ini sengaja dilakukan. Robert, sudah dibuka ya? Shalom Pak Rajauti, Pak Paul. Terima kasih. Iya, kalau saya melihat dari judul ini Pak ya, ada yang bermaksud untuk menangkap N26. Yang ini adalah politikus Islam. Kalau kita meneliti di sini, justru makin menunjukkan arogansi dan penyelewengan hukum di Indonesia. Kalau ini mereka ingin kemukakan. Karena kita ini kan selalu diajak untuk menjadi orang-orang bodoh. Sepertinya kita tidak bisa mengevaluasi persoalan di Indonesia yang semuanya ini berkaitan dengan hukum yang dibentuk oleh para budak-budak partai. Mereka duduk di sana tidak lain daripada untuk mencari kekuatan dan juga untuk uang yang mereka bisa kumpul untuk saling menunjang tujuan-tujuan mereka. Jadi kita tidak bisa menilai ini sebagai suatu hal yang murni di Indonesia. Maka ya saya setuju dengan Pak Rajauti dan tentunya mereka yang menentang ketiga calon ini. Karena ketiga-tiganya track recordnya ini semuanya buruk. Cuma ya memang tidak ada pilihan lain. Andai kata ya banyak orang yang menyuarakan tim independence, maka saya pikir ini akan bisa juga didengarkan. Cuma ya dari kita sendiri tidak mungkin berani untuk secara lantang tidak menerima ketiga calon ini. Karena ketiga calon ini sama sekali tidak mungkin untuk bisa diharapkan mensejahterakan rakyat, apalagi untuk melindungi hukum yang diharapkan supaya ada keadilan di sana. Kan kita coba mengevaluasi kembali ya bagaimana dulu kelompok Kristen yang turut memenangkan Jokowi. Di sini kita melihat Jokowi pada saat itu mungkin salah satu figur
yang bisa netral. Tetapi dalam kenyataan, kita ini justru dikecewakan. Karena apa? Kita tidak memilih ya Prabowo, di mana Prabowo berkompromi dengan para radikal-radikal yang ada pada saat itu. Sehingga pilihan kita yang masih waras, orang-orang Kristen kan sebenarnya ya lebih cerdas lah untuk melihatnya. Kita nggak mau digiring kepada pembantaian. Sehingga ya milih Jokowi dengan harapan ya ini orang yang tidak berkecimpung dalam dunia politik sebenarnya, dan kita dikecewakan. Oleh sebab itu, kita harus berani melawan bahwa ini tidak ada pilihan satupun yang ada. Selain daripada kita berani untuk menyampaikan pilihan kita adalah Ahok, karena kita masing-masing mempunyai suara yang sama di Indonesia. Cuman karena kita juga tidak lantang, khususnya kelompok Kristen, mungkin takut. Tahu-tahu ini hanya menjadi suatu impian. Tidak ada yang menjadi impian selain daripada kita pernah menyampaikan. Dulu saya kembalikan lagi. Waktu ada keinginan daripada Singapura untuk merdeka, semua menertawakan mereka, orang-orang di sekitarnya, negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia ya. Ini negara kecil, SDM-nya tidak ada. Dan juga SDA, alam, apa hasil di Singapura? SDM-nya satu-satunya yang diharapkan waktu itu adalah Perdana Menterinya yang pertama yang masih sekolah di Cambridge University pada waktu itu. Di mana orang-orang Singapura dengan nekat bahwa mereka ingin untuk merdeka. Dan terjadi pada tahun 1959. Tapi pinternya Lee Kuan Yew ya, yang Perdana Menteri, masih muda pada waktu itu. Ya, dia tidak ada harapan lain daripada ya tentu negara-negara yang bisa dia kait akan memberikan sokongan, baik itu dalam pemikiran, dana untuk kekuatan ekonomi dan juga militer. Dan satu-satunya yang dia kait itu pinternya kan adalah Israel. Tapi Israel pada waktu itunya, ini kalau Pak Raja Uti ahli sejarah ya, kebetulan juga saya senang dengan sejarah. Jadi ya coba dilihat bagaimana hebatnya ini Perdana Menteri dari Singapura itu. Dia mengkait orang-orang Israel. Jadi salah satu pimpinan militer yang juga bagian daripada Mossad, dia menyamar sebagai warga Meksiko untuk datang di Singapura. Dia bawa juga tim ekonomi untuk bisa share bagaimana untuk mengembangkan ekonomi di sana, demikian juga militernya. Sehingga hasilnya, lihat Singapura dalam waktu yang dekat, mereka telah menjadi suatu negara yang luar biasa. Jangan kita selalu Indonesia bilang karena mereka kecil. Ini nonsens semuanya. Besar atau kecil tergantung daripada kebijakan-kebijakan dari para penyelenggara hukum dan pimpinan yang ada yang ingin untuk mensejahterakan rakyat. Seisi dunia ini pun milik Indonesia kalau memang pola pemikiran daripada para politikus ini tidak akan sampai kiamat tidak ada. Dan khususnya ya kita melihat di sini bukan karena ya kita membela Israel. Kepintaran orang untuk melihat bahwa jangan kita di framing dengan apa sih kalau Singapura itu bisa maju. SDA-nya, SDM-nya nggak ada. Maka terjadilah kita mempunyai suatu kebebasan. Andai kata misalnya Minahasa merdeka, jangan dibilang tidak ada hasil daripada hasil bumi di sana, hasil alam. Nggak perlu. Yang paling pertama kita kaitkan mungkin ya kita akan bersekutu dengan Israel. Karena Israel ini memang demokrasinya sangat hebat. Membantu orang-orang yang susah. Kita bisa bayangkan saja. Waktu tsunami 2004 di Indonesia, tim Israel yang pertama datang dengan Amerika. Meskipun mereka tahu bahwa Indonesia menolak mereka, pesawat mereka cat putih, tidak menunjukkan bendera dengan ini. Hebatnya Turki kemarin. Jadi ya mereka itu sudah menjadi berkat bagi
semua negara. Jadi jangan kita selalu di framing kalau kita melihat Indonesia ke depan ini, siapapun pemimpinnya, yang tiga ini nggak bisa untuk diharapkan. Nah, kalau misalnya mereka memaksakan ide-ide mereka, ya semua anak bangsa itu punya hak untuk merdeka kok. Kedua, NKRI. Paradigma NKRI ini sebenarnya pembodohan bagi rakyat yang cerdas. Ini selalu saya ulangi. Karena apa? Untuk apa kita misalnya diikat dengan kesatuan itu? Padahal ini adalah tujuan-tujuan politik, geopolitik, dan nasional dari para pecundang, oportunis politik, mulai dari Hamzah, Yusuf Kalla, dan sebagainya, untuk melihat, wah, secara geopolitik Indonesia besar kan, jadi bisa menyaing, apalagi dengan diperkuat dengan penduduknya keempat terbesar di dunia. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang banyak kita dibodohi. Tapi untuk apa? Kita akan menyokong NKRI itu bagus. Sehingga ada yang meneriakan NKRI harga mati. Sebenarnya nggak ada harga mati di dunia ini. Rusia aja kok bubar. Harga mati cuma keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu paten, absolut. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya NKRI ini yang justru kita termakan dengan framing model Yusuf Kalla. Melihatnya besar. Dengan masjid yang begitu hebat. Kelompok non minoritas itu sepertinya tuh tidak ada guna bagi pemikiran mereka dengan Amin Rais, Fadlison, dan juga Egy Sujana dan sebangsanya. Nah, kita ini hanya mengikuti alur yang sudah kayaknya ya sudahlah kita menyerah pada nasib. Tapi kalau kita secara konstan untuk menyampaikan suara-suara kita melawan ketidakadilan, kita bukan melawan negara, kita melawan hukum yang tidak diberlakukan. Dan kita juga bukan melawan atau anti dengan orang-orang Islam. Tidak. Tapi kita menuntut karena peraturan-peraturan yang diadakan di sana justru mereka memakai peraturan agama. Mayoritas. Mayoritas itu apa? Agama. Framing semuanya ini. Ya kita harus lawan. Dan Ahok itu memang sengaja tidak diberikan kesempatan dan bahkan dibuat suatu peraturan supaya dia sepertinya nggak boleh lagi mencalonkan sebagai pemimpin negara, paling banter yang mungkin sebagai ketua KPK. Tapi untuk masuk dalam dunia politik yang lebih luas, nggak boleh. Karena apa? Memang ini sengaja dilakukan dengan membelintir pasal 51 yang dari mereka. Padahal sebenarnya ini itu tidak ada arti apa-apa dibanding dengan bagaimana penghinaan daripada Somad dan Rizik segalanya. Jadi kita mungkin menilai di sini di mana ya memang kita ikut serta juga di dalam banyak pembiaran di dalam persoalan ini. Jadi saya harap ya mari kita coba mencerdaskan dan berani lantang untuk mengemukakan bahwa ya tolaklah ketiga ini. Mana mungkin seperti Ganjar ini diusung-usung karena masa dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Megawati. Megawati sendiri tidak punya suatu policy ataupun kebijakan. Paling-paling yang di pidatonya ini ya saya cantik dan segalanya ini memalukan. Dan justru kita melihat di sanalah karakter daripada pemimpin Indonesia yang seharusnya ya kita tidak berani memprotes, nggak benar itu. Nggak boleh, ya apalagi kalau Ganjar ini. Paling tidak ya dia kita bisa untuk melihat bahwa kita ini terlalu banyak dipermainkan dan kita ikut dalam kebodohan-kebodohan seperti ini. Mari kita sama-sama lah jelas menyatakan menolak ketiganya ini. Track record daripada Prabowo. Jadi ya mungkin saya berpaham yang beda dengan kawan-kawan. Dulu saya diminta untuk kampanye Prabowo. Alasannya apa? Dia kan mamanya orang Manado. Ya kita tidak melihat ke sana. Indonesia adalah satu kalau ini. Bukan suku, bukan agama. Jadi dalam hal ini kita harus cerdas. Kalau mereka tidak melakukan sesuatu kebaikan untuk negara, tidak menjamin kebebasan beragama, dan tidak melakukan tugas yang sebenarnya, maka kita akan dibodohkan. Tapi ya saya akhiri di sini dulu Pak, karena ya kebetulan juga saya ada meeting dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa jangan mengiyakan ketiga ini, nggak ada yang beres. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, halo.
Ya, ya. Gimana? Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.